Halo Ipimania. Selamat datang kembali di channel Indorekor, yang akan selalu mengabarkan berita paling panas serta paling update seputar MotoGP. Pembalap Ducati Lenovo Pecco Bagnaia mau nggak mau harus bangkit pada seri balap keempat MotoGP Spanyol apabila ingin menjaga hegemoninya. Ada anggapan bahwa persaingan sesungguhnya untuk gelar juara dunia dimulai di MotoGP Spanyol dalam beberapa musim terakhir. Mengawali tur balapan di Eropa, hal itu secara kebetulan sejalan dengan tren Bagnaia yang biasanya telat panas pada awal musim kejuaraan musim ini. Polanya sama seperti musim lalu. Setelah memenangi balapan pertama dengan dominan, Nuvola Rosa mengalami kesulitan. Bagnaia bahkan gagal untuk sekedar menembus tiga besar, baik pada kualifikasi maupun sprint dan balapan. Dalam penampilan terakhirnya pada balapan MotoGP Amerika, Bagnaia hanya bisa beranjak dari posisi kelima setelah sempat bersaing untuk posisi pertama. Masalah starter atau getaran pada motor yang mendera Desmosedici 24 membuat Bagnaia harus bertahan alih-alih menyerang dan menyalip lewat rival di depannya. Meskipun begitu, gak ada alasan bagi sang juara bertahan untuk terbebas dari kesalahan. Lebih-lebih, pembalap YP24 lainnya menguasai dua peringkat teratas di klasemen sementara, yakni Jorge Martin 80 poin. Bastianini 59 poin. Dalam dua Grand Prix terakhir, kami berada di posisi bertahan. Jerez menawarkan tantangan yang berbeda dari sirkuit-sirkuit yang kami kunjungi sejauh ini. Jadi, bekerja secara keras di setiap sesi untuk memahami perilaku YP24 di sirkuit ini sangatlah penting, imbuh Bagnaia. Sirkuit Jerez memang cukup bersahabat bagi Bagnaia. Sebab, dia selalu mencatatkan kemenangan dalam dua balapan Grand Prix terakhir di sana. Dalam dua musim terakhir pula, MotoGP Spanyol mengawali tren kemenangan beruntun Pecco hingga akhirnya dua kali pula menjadi juara dunia kelas para raja. Tentunya, mencetak hat-trick kemenangan gak akan mudah bagi Bagnaia. Dengan bertambahnya daftar lawan yang bisa merepotkannya, tentunya. Dari Ducati sendiri, Bagnaia akan menghadapi perlawanan dua pembalap tuan rumah, yakni Jorge Martin dan Marc Marquez. Bastianini juga diam-diam menghanyutkan, Maverick Vinales dari Aprilia juga pantang diremehkan setelah on fire dengan hasil kemenangan pada balapan terakhir di Amerika. KTM juga nggak akan ketinggalan setelah musim lalu mencetak dua hasil podium ganda melalui dua pembalap tim pabrikan, Brad Binder dan Jack Miller. Dari kubu KTM pula, salah satu penantang kuat yang akan datang, yakni sang bocah ajaib Pedro Acosta yang telah merepotkan Bagnaia akhir-akhir ini. Bagnaia pun gak gentar. Selama 2 tahun terakhir kami mendapatkan dua kemenangan fantastis di sini di Spanyol dan saya akan kembali bersaing untuk meraih posisi teratas akhir pekan ini. Dengan banyaknya pembalap cepat di lintasan ini enggak akan mudah, tapi kami bertekad dan siap untuk memberikan yang terbaik, pungkas Bagnaia. Seri balap MotoGP Spanyol 2024 akan berlangsung pada akhir pekan ini, 26 sampai ke 28 April 2024 di sirkuit Jerez. Fabio Quartararo dan Alex Rins akan menjajal motor baru Yamaha YZR M1 dalam tes pasca MotoGP Spanyol di Jerez setelah balapan pada hari Minggu. Sebelumnya, pabrikan yang berbasis di Iwata ini telah melakukan segala cara untuk meyakinkan Quartararo bahwa dianggap akan lebih baik di tim rival. Meskipun jelas bahwa tawaran finansial sebesar 12 juta euro, atau sekitar 208 miliar rupiah yang menggiurkan memainkan peran penting dalam keputusan El Diablo untuk bertahan. Perubahan besar dalam waktu reaksi pabrikan juga mendorongnya untuk menekan kontrak yang akan berlanjut sampai akhir musim 2026. Untuk membujuk Quartararo agar melanjutkan hubungannya dengan Yamaha Boss Team, Lin Jarvis menawarkan motor baru kepada pembalap 25 tahun itu untuk dicoba pada hari Senin ini di Jerez dalam tes resmi musim 2024. Yamaha akan menguji mesin baru, sasis baru, swing arm baru, dan beberapa aerodinamika pada hari Senin di tes motor baru, kata Jarvis. Beberapa bagian ini sudah dites oleh pembalap penguji dan pengembangan tim asal Jepang. Kaul Kropkalo, pekan lalu dalam sebuah tes private di Barcelona. Itu adalah tes yang buruk. Sekali lagi, cuaca yang buruk mempermainkan kami, ujar Kropkalo.
Setelah Hippie Portugal, para pembalap tim tetap berada di lintasan untuk menjalani tes private di Portimao. Namun, cuaca buruk, angin dan tanah membuat Quartararo dan Rins tidak dapat menyelesaikan lebih dari 6 lap pada tes tersebut. Pabrikan Prancis itu hanya punya satu power unit yang dapat digunakan. Tapi pada Senin, Quartararo dan Rins akan memiliki semua peralatan baru, termasuk mesin, sasis, swing arm, dan komponen aero yang menunjukkan bahwa tim yang bermarkas di Italia ini telah siap untuk kerja sama. Selama sesi tes hari Senin, mesin akan diuji dengan prototipe spek A saat ini untuk melihat apakah ada peningkatan yang jelas sebelum pembaharuan lainnya diperkenalkan secara perlahan untuk membandingkan dan memahami mana yang membawa manfaat dan mana yang enggak selama tes di Barcelona. Ancaman hujan memaksa Yamaha untuk menguji semuanya dengan cepat di lap-lap awal sebelum kondisi lintasan menjadi terlalu buruk untuk melakukan uji coba yang berarti. Maverick Vinales begitu terlihat emosional usai menjuarai MotoGP Amerika Serikat 2024. Pembalap asal Spanyol itu dengan tegas mengatakan dirinya masih ada alias bisa bersaing di kelas MotoGP. Seperti diketahui, setelah didepak dari Yamaha, Vinales sempat dipandang remeh atau sebelah mata saat bergabung ke Aprilia. Namun, pembalap Spanyol itu berhasil membuktikan diri dengan tampil luar biasa dalam 2 musim terakhir. Kemarin saya bilang saya bermimpi dan kami harus yakin, harus percaya diri. Menutup akhir pekan ini bikin saya dapat semangat untuk terus bekerja keras. Ini tidak mudah dan saya menghabiskan banyak malam panjang untuk memikirkan apa yang harus saya lakukan demi menang lagi. Pada akhirnya saya melakukannya. Saya sangat senang karena tak pernah menyerah. Saya juga senang bisa meyakinkan orang-orang di sekitar saya bahwa saya punya talenta dan dedikasi yang cukup untuk memperjuangkan hasil ini, kata Maverick Vinales. Sekadar diketahui, kemenangan di seri Amerika Serikat menjadi istimewa bagi Vinales. Pembalap berjuluk Top Gun itu menjadi pembalap kelima dalam sejarah kelas Premier yang meraih kemenangan dengan 3 motor berbeda dan menjadi yang pertama di era MotoGP. Nama Vinales pun bersanding dengan legenda MotoGP lain. Beberapa nama yang pernah mencatatkan pencapaian serupa adalah Michael Wood, Eddie Lawson, Randy Mamola, dan Loris Capirossi. Usai menang bersama Suzuki, Yamaha, dan Aprilia. Jujur saya tidak pernah melihat rekor itu, tapi Anda bisa lihat ini sangat spesial. Nggak banyak rider yang bisa melakukan hal ini. Bisa menang dengan Aprilia rasanya seperti mimpi. Rasanya tidak sama seperti ketika Anda membela tim yang sudah sering menang dan motornya sudah fantastis, pungkas Maverick Vinales. Mampukah Maverick Vinales meneruskan tren positifnya dengan double kemenangan di sprint dan race utama pada balapan seri MotoGP Spanyol 2024 di sirkuit Jerez? Tulis pendapat dan jawaban kalian di kolom komentar.